perjuangan. Tapi kan sekarang kita udah tahu posisi dia. Nanti lu, kita dengarkan lu. Petitum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan? Iya. Iya, petitum kita. Kang Al, ini masuk dalam poin mohon kebijaksanaan hakim, majelis hakim yang seadil-adilnya. Ya ini kita kasih solusinya, konkret. Kita nggak minta dia yang dikirim, kita kasihin draftnya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya, gitu Kang Al. Mahkamah Konstitusi hanya melihat huruf per huruf yang ada di dalam undang-undang itu, kemudian ditelaah, diteliti apakah bertentangan dengan substansi huruf demi huruf dari Undang-Undang Dasar 45. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali di channel Anda ini. Nah, bincang-bincang kali ini saya ingin mengupas kembali hasil dan evaluasi dari judicial review kami dan kawan-kawan. Seperti apa? Mari kita uraikan satu demi persatu. Pada tanggal 31 Mei yang lalu, Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya dari 15 mengajukan judicial review dalam berbagai macam kasus hukum. Ada persoalan pemilu seperti kami, ada persoalan pilkada, ada persoalan IKN, dan persoalan-persoalan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Dari semua pemohon untuk judicial review itu, tidak ada satu pemohon pun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Semua diputus, ditolak. Semua diputus, tidak diterima ataupun ditolak dengan berbagai macam alasan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menjadi persoalan khusus ya, yang sangat fundamental sekali ya, ketika semua rakyat ya berharap kepada Mahkamah Konstitusi itu adanya perubahan yang signifikan di dalam tata kelola pemerintahan ya, dan kehidupan perpolitikan di tanah air ini. Semua terbentur dari keputusan MK yang sangat mutlak itu, tidak bisa diganggu gugat, dan keputusannya itu mengikat. Ini yang luar biasa. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita lihat salah satu contoh saja. Kami yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu melihat realita kehidupan di dalam masyarakat, baik tata kelola pemerintahan maupun di dalam kehidupan perpolitikan. Kita merasakan, kita melihat, kita menjadi korban dari produk undang-undang yang diterapkan selama ini oleh pemerintah. Lalu kemudian kami itu mengajukan judicial review, maksudnya supaya ada perubahan. Tapi semua ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan yang bukan substansial. Ya, tapi alasan-alasan teknis yang berkaitan dengan tata hukum di dalam sistem hukum Indonesia yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Umpamanya, Mahkamah Konstitusi hanya melihat huruf per huruf yang ada di dalam undang-undang itu, kemudian ditelaah, diteliti apakah bertentangan dengan substansi huruf demi huruf dari Undang-Undang Dasar 45. Tidak lebih dan tidak kurang, berkutat di sekitar itu. Sementara realita kehidupan masyarakat yang kita saksikan bersama, yang kita rasakan bersama, itu tidak pernah disentuh oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun kita menyampaikan itu di dalam permohonan untuk judicial review itu. Malah itulah yang dikesampingkan karena MK hanya membutuhkan kata demi kata yang disusun oleh kita, yang ditulis oleh kita menurut tata hukum kebiasaan di Mahkamah Konstitusi. Yang akhirnya 15 pemohon yang diumumkan penetapannya pada tanggal 31 Mei yang lalu itu semua ditolak. Sudah barang tentu pemohon-pemohon sebelumnya dalam berbagai subjek yang
mereka ajukan, termasuk dari beberapa partai politik, para tokoh dan para ahli kita pun ditolak semua. Apalagi terutama yang menyangkut presidensial threshold 20% itu. Itu mutlak tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun di dalam praktek ketatanegaraan di dalam pelaksanaan presiden threshold 20% itu telah mengganggu, telah memporak-porandakan, telah mengganggu dan memporak-porandakan kesatuan bersatuan kita berbangsa dan bernegara, apalagi di dalam kancah politik yang sama-sama kita saksikan sangat tidak bermartabat, ya. Ini memalukan sekali. Salah satu contoh yang kami sesalkan adalah ketika usulan kami, ketika judicial review kami di MK itu ditolak, maka artinya pemilihan umum tahun 2024 seperti yang pernah kami uraikan pada video sebelumnya, bahwa yang mengusung calon-calon presiden itu adalah hasil pemilu tahun 2019. Partai-partai yang 76 itu minus 9, mereka tidak bisa berbicara tentang pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum dan pilpres tahun 2024. Ini absurd sekali. Jadi hanya 9 partai saja yang bisa berbicara tentang presiden dan wakil presiden dan mengusungnya, padahal itu adalah hasil pemilu tahun 2019. Padahal itu adalah produk hasil dari pemilu tahun 2019 yang expire pada pemilu 2024 yang akan datang. Ini tidak dilihat oleh Mahkamah Konstitusi, baik realitas seperti itu maupun dampaknya terhadap perpolitikan saat ini. Itu pada satu sisi lain. Pada sisi lain, apa yang dilakukan saat ini oleh parpol-parpol hasil pemilu tahun 2019 yang berhak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, apa yang menjadi pembicaraan diskursus di antara mereka adalah soal platform partai, ya, soal ideologi partai. Padahal kita tahu bahwa kita menganut sistem presidensial, di mana yang harus bicara itu adalah para kandidat calon presiden 2024, ya, supaya dia berbicara langsung kepada rakyat, menawarkan gagasannya, menawarkan idenya, menawarkan pikiran-pikirannya, menguraikan visi ke depan dan lain sebagainya. Itu adalah dalam sistem presidensial, maka calon-calon presidenlah yang harus berbicara lantang kepada rakyat, menyampaikan berbagai gagasan, menyampaikan berbagai ide, menyampaikan berbagai visi Indonesia ke depan. Bukan partai politik yang kita tidak memilihnya. Karena ini sistem presidensial, kita memilih orang per orang. Tapi yang bunyi di Indonesia itu adalah platform partai, misi partai, program partai yang tidak ada kaitannya sesungguhnya dengan calon kandidat yang diusungnya sekalipun. Karena itu watak dari sistem presidensial. Nah, ini saya menyesalkan sekali, ya, apa yang kami ajukan melalui Mahkamah Konstitusi, judicial review Undang-Undang Pemilu pasal 223 itu, ya, ditolak oleh MK tanpa melihat apa yang terjadi realitas sekarang yang kami uraikan di dalam ajuan permohonan judicial review itu. Persoalan yang MK nilai itu adalah karena usulan kita, karena permohonan kita tidak sesuai dengan format yang mereka tetapkan. Tapi dia tidak mau membaca esensi dari apa yang kami inginkan, kami mohonkan untuk mendapatkan judicial review. Nah, sekali lagi, jadi Mahkamah Konstitusi yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Sistem hukum kita tidak mampu mengadopsi, tidak mampu memahami aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Padahal itu adalah esensi daripada hukum itu sendiri. Nah, karena itu kepada kawan-kawan yang sama-sama ingin mengadakan perubahan, sebaiknya kita langsung saja kepada DPR yang tugasnya antara lain membuat perundang-undangan. Tapi ketika berpikiran kita seperti itu,
DPR pun menjawab ya ketika undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Mereka tidak bisa memperbaiki undang-undang sesuai dengan harapan MK karena tidak ada anggaran. Ini persoalan yang absurd ya. Sementara undang-undang yang dia buat dan anggaran yang besar itu seperti undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu sekalipun dinyatakan oleh MK adalah inkonstitusional, tapi uangnya tetap habis dimakan oleh mereka dan tidak ada pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari anggota DPR yang mengesahkan undang-undang Cipta Kerja itu. Ini salah satu permasalahan MK di satu sisi, DPR di sisi lain berkaitan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makanya kita minta kebijaksanaan yang seadil-adilnya untuk memberikan fatwa atas pasal 222 itu. Dalam bentuk Di dalam batang tubuh gugatan kita, yang ini nggak ada kita persoalkan.